Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Walu. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang laki-laki bernama Juan Carlos Hernandez, dia lahir pada tahun 1985 di kota Lázaro Cárdenas di negara Meksiko. Juan adalah anak dari seorang wanita kupu-kupu malam yang tidak mengenal sosok seorang ayah. Sejak kecil, Juan diberi pakaian anak perempuan oleh ibu kandungnya. Bahkan, Juan sering melihat ibunya membawa pulang pelanggan dan di rumah itu Juan disuruh untuk menyaksikan apa yang mereka lakukan. Karena ibunya sering tidak pulang mengejar servis kepada para pelanggan, Juan diasuh oleh seorang babysitter. Namun Juan ingat jika wanita yang menjaganya itu juga sering melecehkan dirinya. Pada usianya 10 tahun, Juan mengalami kecelakaan yang dimana dia jatuh dari tangga lantai 2 dan menurut dokter, kecelakaan itu mengakibatkan kerusakan saraf pada otak Juan. Dan ketika Juan beranjak remaja, sama ibunya dia disuruh untuk berpartisipasi dengan beberapa pelanggan yang dibawa pulang ke rumahnya. Saat itu Juan juga mulai bekerja menjadi pelayan di restoran, mengumpulkan kardus bekas, juga berjualan di pinggir lampu merah. Dan di masa mudanya dia juga sempat menikah dengan seorang wanita yang bernama Monica. Dan dari pernikahan itu Monica melahirkan seorang anak laki-laki. Namun ketika anaknya masih kecil, Monica meninggalkan Juan begitu saja sambil membawa anak laki-lakinya. Beberapa tahun kemudian, Juan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Patricia Martinez Bernal. Dia lahir pada tahun 1980 di kota Lázaro Cárdenas juga. Patricia juga lahir dari keluarga yang sangat tidak baik, kondisi dan juga perekonomiannya, di mana saat Patricia berusia 7 tahun, sepupunya telah menodainya. Dan karena tidak nyaman dengan keluarga dan juga situasi di rumah itu, Patricia memutuskan untuk tinggal di jalanan. Dan untuk dia bertahan hidup, dia pun menjadi kupu-kupu malam. Patricia pada tahun 2008 dia mendapat pekerjaan di sebuah bar sambil menjadi pelayan para tamu. Dan di tempat itulah dia bertemu dengan Juan Carlos Hernandez. Tidak lama dari pertemuan tersebut mereka memutuskan untuk menikah dan sampai pada tahun 2018 mereka telah memiliki 4 orang anak. Pernikahan mereka berjalan dengan baik di mana pasangan itu membuka sebuah bisnis yaitu toko yang berjualan baju dan handphone bekas juga makanan ringan. Namun berawal pada tahun 2012, pada tanggal 10 Januari, seorang wanita yang bernama Fabiola datang ke rumah Juan karena dia telah mendapatkan janji dari Juan sebagai pembantu rumah tangga. Dan hari itu ketika Fabiola datang, Patricia ada keperluan untuk keluar sambil membawa anak-anaknya. Sedang Fabiola dibawa ke kamar mandi oleh Juan untuk mencuci pakaian kotor. Setelah Fabiola masuk ke dalam kamar mandi, Juan tiba-tiba menyerang dari belakang dan mencekiknya hingga tewas. Setelah Fabiola tidak bernyawa, Juan melakukan hubungan terlebih dahulu dengan jasad korban. Setelah itu, Juan mengambil pisau dan mulai memisahkan bagian demi bagian dari tubuh korban. Tidak lama kemudian, Patricia datang ke rumah dan dia melihat Juan sedang memotong bagian korban di kamar mandi. Melihat semua itu, Patricia sangat syok dan langsung mengambil telepon untuk menghubungi polisi. Namun Juan mengatakan jika dia memanggil polisi, maka dia akan ikut ke penjara. Lalu Juan merayu Patricia agar menuruti apa yang dia katakan. Patricia membawa anaknya ke kamar, sedang Juan menyelesaikan pekerjaannya di kamar mandi. Setelah terpotong semua, Juan memberikan sebagian potongan itu kepada Patricia untuk dia olah menjadi makan malam mereka. Tubuh korban itu mereka konsumsi kurang lebih selama 3 bulan. Dan setelah itu pada tanggal 12 April pada tahun 2012, Patricia mendekati tetangganya yang bernama Luz del Carmen
Saat itu dia masih berusia 14 tahun. Kali ini Patricia yang mengambil bagian karena Luz adalah pengguna bubuk putih. Patricia membujuknya untuk memberikan makanan gratis dan juga sejumlah uang untuk datang ke rumahnya. Ketika Luz telah masuk ke dalam rumahnya, Patricia langsung mengambil tali dan mencekik leher korban. Setelah korban tidak bernyawa, Patricia membawa anak-anaknya keluar dan Hua melakukan hal yang sama seperti apa yang terjadi kepada korban sebelumnya, yaitu melakukan hubungan dengan korban, memisahkan semua bagian, dan memotongnya, lalu malam itu mereka makan bersama. Kali ini sedikit berbeda karena Luz adalah tetangga Patricia yang rumahnya tidak jauh dan Ibu Luz juga mengetahui jika anaknya tidak pulang. Ibu Luz berusaha mencari anaknya hingga dia melaporkan ke kantor polisi dan juga menyebar poster orang hilang. Mendengar investigasi dari polisi tentang hilangnya Luz, Patricia pun datang ke rumah keluarga Luz dan mengatakan jika dia sering melihat Luz bersama dengan tetangga lainnya dan dia sepenuhnya memberikan support kepada keluarga Luz. Seorang wanita yang memiliki anak 10 tahun, saya tidak temukan nama dari korban ini, namun dia datang ke rumah Patricia karena Patricia menjanjikan untuk memberinya ponsel dengan harga yang lebih murah. Dan setelah masuk ke rumah Patricia, wanita itu juga tidak bisa keluar dari sana, seperti korban-korban sebelumnya. Kali ini Patricia mengambil bagian untuk memotong semua bagian tubuh korban dan juga memasaknya. Beberapa bulan kemudian, tetangga Patricia yang memiliki kelainan mental juga menghilang setelah masuk ke rumah Patricia. Selama 6 tahun perbuatan mereka itu tidak tersentuh oleh hukum dan tidak ada orang yang mencurigainya hingga memakan lebih dari 10 korban. Pada tahun 2018 mereka pindah ke kota lain yang bernama Ecatepec. Jaraknya sekitar 600 km dari rumah lama mereka. Mereka pindah ke sana untuk menghapuskan jejak dan akan membuka kasus yang baru. Di kota baru itu mereka mendapat julukan sebagai Monster Ecatepec. Pada tanggal 25 April pada tahun 2018, Patricia mengundang seorang wanita yang bernama Arlette Samantha yang berusia 22 tahun untuk membantunya membersihkan rumah. Arlette Samantha dia memiliki 3 orang anak dan dia baru saja pindah ke dekat rumah Patricia. Hari itu Arlette mengantarkan anaknya ke sekolah dan setelah itu pergi ke rumah Patricia dan sesampainya di sana dia tidak keluar lagi. Sepenuhnya apa yang terjadi kepada Arlette sama persis dengan korban-korban sebelumnya. 3 bulan kemudian Patricia bicara dengan seorang wanita yang bernama Evelyn. Dia berusia 29 tahun dan Patricia mengatakan jika dia menjual baju bermerek dari Amerika dengan harga yang lebih murah. Pada tanggal 26 Juli pada tahun 2018, Evelyn meninggalkan anaknya di rumah mantan suaminya dan pergi ke rumah Patricia. Tidak perlu saya katakan lagi apa yang terjadi kepada Evelyn karena semuanya sama seperti korban sebelumnya. 2 bulan setelah itu, Patricia mengatakan kepada Nancy, seorang wanita yang berusia 28 tahun, jika dia memiliki baju anak yang bagus dengan harga yang murah. Nancy adalah seorang ibu dari 3 orang anak dan pada tanggal 6 Desember pada tahun 2018, Nancy mengantarkan kedua anaknya yang besar di sekolah dan membawa bayinya yang bernama Valentina. Dan setelah dia masuk ke rumah Patricia, Nancy kini tinggallah nama. Namun di kasus ini, Patricia tidak menyakiti bayi Valentina karena dia ingin mendapatkan uang dari bayi itu. Maka Patricia menjual bayi itu kepada pasangan yang menginginkan anak. Patricia mendapatkan uang dari bayi itu sebesar 15.000 pesos atau setara 12 juta. Kasus Nancy ini sedikit berbeda karena hari itu Nancy mengatakan kepada ibunya jika dia setelah mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, dia akan pergi ke rumah Patricia, lalu dia akan makan siang di rumahnya. Namun hari itu Nancy tidak datang makan siang dan juga tidak menjemput anaknya dari sekolah.
Karena ibunya mengkhawatirkan keberadaan Nancy, akhirnya dia melaporkan ke kantor polisi. Semua korban dari awal hingga akhir ini, semua anggota keluarganya telah melaporkan ke kantor polisi sebagai orang hilang. Polisi pun berusaha memasang poster di internet di kota juga wilayah sekitar. Polisi juga melakukan investigasi, namun entah kenapa mereka tidak dapat menemukan Hua dan Patricia. Kali ini polisi merasa berbeda karena dalam beberapa bulan terakhir telah ada 3 laporan orang hilang di jalan yang sama. Akhirnya polisi melihat kasus Nancy lebih teliti karena 3 korban terakhir memiliki kemiripan, yaitu keluarga korban melaporkan jika korban hilang di jalan yang sama dan menurut polisi handphone mereka terakhir terlihat di dekat rumah Patricia. Keluarga korban juga melaporkan jika terakhir mereka kontak dengan korban, mereka akan pergi ke rumah Patricia. Polisi akhirnya memutuskan untuk memasang kamera pengintai di depan rumah Patricia. Dan pada tanggal 4 Oktober pada tahun 2018, polisi melihat pergerakan Hua dan Patricia keluar dari rumah mereka, yang dimana Patricia sedang mendorong stroller milik bayi Valentina. Polisi langsung bergerak cepat ke lokasi untuk menangkap keduanya. Setelah mereka tertangkap, polisi membuka isi stroller yang didorong oleh Patricia. Di sana polisi tidak menemukan bayi Valentina, namun ada plastik hitam di dalam stroller dan ketika polisi buka, ternyata itu adalah potongan tubuh Nancy dari pundak hingga pinggul. Polisi langsung mengecek ke dalam rumah Hua. Dan di sana polisi menemukan sebuah ruangan yang terdapat beberapa tong yang telah diisi dengan cairan beton. Dan ternyata di dalamnya adalah potongan tubuh manusia. Polisi juga memeriksa kulkas di rumah itu dan ternyata mendapatkan bungkusan plastik dengan potongan tubuh yang telah beku, juga ada yang masih segar. Polisi dengan bantuan anjing pelacak, mereka mendatangi sebuah tanah kosong di dekat rumah itu dan mereka mendapatkan beberapa bungkus plastik yang berisikan organ manusia. Polisi juga menemukan plastik besar yang berisikan baju wanita di tanah kosong itu dan setelah diupload di media, banyak keluarga yang mengenal baju tersebut karena baju-baju itu dipakai korban pada hari di mana mereka dinyatakan hilang. Dalam ruang interogasi, Patricia mengatakan jika dia telah mengakhiri sebanyak 10 wanita. Sedang di ruang lain, Hua mengatakan jika dia telah membunuh lebih dari 20 wanita. Menurut pengakuan mereka, keduanya memiliki kepuasan untuk mengakhiri nyawa seseorang dan juga memakan daging korban membuat mereka merasakan kenikmatan lebih. Patricia juga memiliki buku catatan dan juga daftar nama wanita. Dalam buku tersebut, terdapat 17 nama wanita yang kemungkinan itu adalah korban yang mereka targetkan berikutnya. Patricia juga mengatakan kepada polisi jika suaminya memiliki kelainan, yaitu nekrofilia. Namun menurut Patricia, anak-anak mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di rumah tersebut. Karena Patricia mengunci kulkas dan freezer di rumah itu dan juga melarang anak-anaknya untuk mendekati ruangan di mana terdapat bagian tubuh dari korban. Patricia dan Hua hanya mengkonsumsi bagian daging yang baik, sedang bagian tertentu mereka akan berikan kepada anjing di jalanan atau mereka campur dengan cairan beton dan mereka buang ke tanah kosong, sungai, hutan terdekat, dan juga di saluran irigasi. Seperti di hari tertangkapnya mereka, Patricia dan Hua keluar rumah sambil membawa beberapa kantong plastik. Mereka melakukan rutinitas itu untuk membuang sebagian tubuh korban. Sedang tulang belulang korban yang bisa digunakan akan Hua jual ke tukang sihir untuk digunakan sebagai alat ritual. Menurut Hua, per tulang bisa menjual seharga 3 juta rupiah, namun bagian kepala korban dia akan jual lebih mahal karena banyak tukang sihir yang membutuhkannya. Hua juga menggunakan sebagian dari tubuh korban untuk dia simpan dan dia buat ritual sendiri. Dan pengakuannya itu dikonfirmasi oleh polisi karena mereka menemukan di ruangan ada beberapa botol minuman dan juga organ hati manusia. Hua mengatakan
jika organ hati tersebut dia persembahkan untuk Santa Morci atau malaikat maut. Dan masih menurut pengakuan Hua, hubungannya dengan Patricia semakin erat, bagaikan singa jantan dan singa betina, yang dimana Patricia mencari mangsa di luar untuk singa jantan makan di rumah. Polisi melakukan tes terhadap potongan yang ada di dalam rumah Patricia dan juga yang ada di tanah kosong. Dari sana, polisi mendapatkan 8 DNA wanita yang berbeda. Polisi juga membujuk Patricia untuk mengatakan kepada siapa dia menjual bayi Valentina. Dan beberapa hari kemudian, Patricia mengatakan nama pasangan yang membeli bayi Valentina. Dan pelaku pembeli bayi itu pun ditangkap dan dipenjara. Di ruang interogasi saat polisi memintai keterangan, mereka merekam semua pengakuan Hua. Dan rekaman itu sebelum terjadi persidangan telah bocor ke publik. Sedang hukum di negara Meksiko sebelum terjadi persidangan tidak boleh pengakuan pelaku tersebar ke publik. Pada tanggal 10 Oktober pada tahun 2018, video itu viral di internet, yang dimana seluruh warga Meksiko tahu secara detail apa yang dilakukan Hua terhadap semua korbannya. Hua mengatakan di video itu jika dia sangat membenci wanita, bahkan dia lebih baik melihat anjing memakan dagingnya daripada melihat wanita bernafas dengan oksigen yang sama. Hua mengatakan kepada polisi jika dirinya setengah iblis dan setengah manusia, karena dia butuh minum darah setidaknya 1 kali dalam 3 bulan. Dan pengakuan Hua itu juga dikonfirmasi oleh Patricia karena suatu hari Patricia belum mendapatkan wanita dan Hua merasa kehausan. Lalu Patricia memutuskan untuk menyayat tangannya sendiri dan memberikan cairan merah kepada suaminya. Hua juga mengatakan jika dia memiliki rasa sakit teramat di kepalanya dan itu tidak akan sembuh jika dia tidak meminum cairan merah dari tubuh korban. Psikolog pun ikut mengamati kejiwaan Hua selama di ruang interogasi. Namun yang membuat psikolog itu tercengang saat polisi meminta Hua untuk menjelaskan tentang mantan istrinya yang bernama Monica, Hua tiba-tiba menangis sebentar. Lalu Hua mengatakan jika Monica adalah istri pertamanya yang telah meninggalkannya dengan membawa lari anak laki-lakinya. Psikolog pun menduga jika Hua membenci wanita hingga berbuat kebrutalan sebesar itu akibat cintanya yang gagal dengan Monica. Akibat video yang bocor, pengacara Hua mengajukan gugatan kepada pihak yang menangani kasus Hua. Pengacaranya itu meminta ganti rugi agar Hua mendapat keringanan hukuman karena kebocoran video itu telah melanggar hak asasi manusia. Protes besar-besaran terjadi di kota itu karena pengacaranya meminta keringanan hukuman kepada pelaku. Namun otoritas menolak permintaan pengacara Hua karena itu tidak cukup untuk meringankan hukuman kepada pelaku serial killer. Hua dan Patricia juga dikirim ke psikiater dan hasilnya menunjukkan jika Patricia didiagnosis memiliki kesulitan untuk belajar. Namun dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu Patricia pun akan menerima hukuman atas apa yang dia lakukan. Sedang Hua didiagnosis memiliki gangguan kepribadian dan juga gangguan jiwa. Dan itu semua diduga akibat benturan yang dia alami di masa kecilnya. Hua juga menggunakan narko dalam waktu yang cukup panjang di masa remajanya, jadi sudah sangat jelas sebab Hua melakukan semua kejahatannya itu. Di pengadilan, Hua dan Patricia didakwa atas pembunuhan kepada 8 orang korban karena hanya 8 orang itulah yang telah teridentifikasi dan juga penjualan terhadap bayi Valentina. Hakim menjatuhkan hukuman maksimal kepada kedua pelaku, yaitu 30 tahun penjara. Namun jika dihitung dari semua kejahatan yang mereka lakukan, Hua dan Patricia masing-masing mendapatkan hukuman selama 327 tahun penjara. Karena pengakuan Hua dan Patricia jika mereka menghabisi antara 10 sampai 20 wanita, persidangan ulang pun kembali digelar dan kali ini kedua pelaku dijatuhi denda sebesar $249.000
pesos atau sekitar 13.000 US dollar, dan uang tersebut akan dibagikan kepada 8 anggota keluarga korban. Hakim juga memastikan dan menjamin jika keduanya tidak akan berjalan lagi ke depan publik. Selamanya mereka akan tinggal di balik jeruji besi. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.